Piye Pak Erik? Isih penak zamanku toh. Kira-kira begitulah saudara-saudara suasana kebatinan Sintayong ketika tahu tim nasional U23 Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Nah, sekarang kita tinggal tunggu, kita tinggal nantikan hasil di bulan Oktober nanti. Kalau tim senior juga kalah dari Arab Saudi, kalah dari Irak, ya sudah mau dikata gimana lagi saudara-saudara, goodbye. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita pergunjingkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran. Negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Seperti yang sudah diketahui bersama, kualifikasi Piala Asia U23, AFC U23 itu sudah selesai saudara-saudara. Kualifikasinya sudah berakhir, sudah terakhir pertandingannya kemarin hari Selasa malam dan sore tentu saja. Itu sudah selesai dan akhirnya Asia Tenggara hanya mengirimkan 2 wakil saudara-saudara, 2 utusan. Setelah musim sebelumnya, edisi sebelumnya Asia Tenggara itu punya 4 wakil, 4 utusan. Nah, 2 tim dari Asia Tenggara sekarang yang lolos hanyalah Vietnam dan Thailand. Sementara Malaysia dan Indonesia sudah dipastikan gagal lolos saudara-saudara. Dan 2 negara Asia Tenggara ini, Thailand dan Vietnam ini hanya itu akan bergabung dengan negara-negara lain yang sudah lolos, seperti tuan rumah Arab Saudi, kemudian ada Jordania, ada Jepang, ada Australia, ada Kirgistan, ada Irak, Qatar, kemudian Iran, Korea Selatan, dan Syria. Itu mereka adalah bagian dari juara grup. Nah, juara-juara grup lolos sebagai juara grup. Thailand dan Vietnam lolos sebagai juara grup, saudara-saudara. Sementara runner-up terbaiknya itu ada 4 negara, saudara. Cina, Uzbekistan, Lebanon, dan Uni Emirat Arab, saudara-saudara. Ya, tentu saja kegagalan Indonesia lolos ini amat sangat disayangkan sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tahu bersama di edisi sebelumnya 2024 itu, saudara-saudara, ketika tim nasional Indonesia dilatih oleh Sintayong dan Sintayong menangani semua kelompok umur dan semuanya lolos. Semua kelompok umur semuanya lolos, saudara-saudara, kecuali U17 kalau nggak salah. Itu saudara-saudara, dan di U23 ini pada 2024 kita itu tampil luar biasa, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, lolos dari fase grup, kemudian ke perempat final, ke semifinal, kita nyaris saja lolos ke final, kemudian kalah di semifinal kita karena sudah anti klimaks, saudara-saudara. Kemudian kita tampil di playoff untuk Olimpiade dan nyaris saja lolos ke Olimpiade sebelum dikalahkan oleh China. Jadi ini penurunan prestasi yang amat sangat signifikan, saudara. Ini degradasi, saudara-saudara. Ini penurunan yang amat sangat signifikan, saudara-saudara. Bukan hanya ya karena begini, karena kita memulainya ya, startnya itu sudah dari positif. Nah, kalau kira-kira kalau poin ya, kita sudah startnya itu dari 6 atau dari 7. Nah, seharusnya setelah 6, 7 ya kita naik, poin kita naik menjadi 10, bukan turun lagi. Kalau sekarang ini kita kembali lagi dari 0. Dari 0 kita gagal, saudara. Ini gagal sudah. Pembelaannya apapun pembelaannya, Gerard van den Bom membela diri dengan mengatakan bahwa pemain-pemain tim nasional Indonesia ini, U23 ini, jarang mendapatkan kesempatan bermain di level klub. Nah, sehingga ketika gabung ke tim nasional, fisiknya tidak mendukung.
Perasaan saudara-saudara, mohon maaf nih ya Pak Gerard, itu tahun 2024 waktu dipegang Sintayong juga sama, banyak pemain U23 kita tidak mendapatkan kesempatan bermain di reguler, bahkan pemain abroad seperti Justin Hubner, Ivar Diener, Rafael Strijk pun itu di klubnya juga mereka bukan tim utama, mereka di tim B, tim junior, juga jarang mendapat kesempatan bermain. Jadi ya nggak ada bedanya. Dan kenapa bisa demikian? Karena ya itu kebijakan PSSI sendiri, kebijakan PT Liga Indonesia, I-League apa-apa gitulah saudara-saudara, itu yang memang kebijakan terkait pemain asingnya, pemain impornya itu terlalu banyak saudara-saudara, sehingga tidak ada kesempatan pemain-pemain muda Indonesia untuk unjuk keterampilan. Jadi itu kalau Gerard Van den Berg mencari kambing hitam seperti itu, ya menurut saya keliru. Karena pemain Korea Selatan pun itu di liga mereka itu juga bukan pemain-pemain utama. Beberapa menjadi pemain utama, tetapi banyak juga yang tidak menjadi pemain utama, banyak juga yang main kadang-kadang saja. Jadi ya nggak ada alasan untuk mengkambing hitamkan, mencari kambing hitam. Kalau saudara-saudara mengikuti channel ini, mengikuti ulasan kita, kan saya sudah mengatakan tim ini mengkhawatirkan. Tim ini mengkhawatirkan bukan karena pemainnya yang jelek, bukan. Pemainnya itu tergantung pelatihnya, tergantung taktik dan strategi. Kalau saudara-saudara melihat cara bermain, saya bisa ngomong begini karena saya waktu Piala AFF U23 itu saya datang langsung ke stadion, saya nonton latihan mereka, saya nonton pertandingan mereka, saya ikut di konferensi pers, saya ikut Gerard Van den Berg ngomong kayak gimana, saya ikut. Itu memang memang secara filosofi tim ini memang menurut saya tidak ya saudara-saudara bisa lihat sendirilah cara bermain dia itu seperti itu. Menurut saya tidak terlalu cocok lah saya, saudara. Kenapa? Karena ini Indonesia. Harap diingat ya Pak Gerard, ini Indonesia. Pemain-pemain Indonesia itu levelnya, kualitasnya, kemampuannya, intelijensia dia, skill dia, taktik, strategi, semua pemahaman teknik dia itu tidak seperti pemain-pemain Ajax Amsterdam, tidak seperti pemain-pemain Barcelona, tidak seperti pemain-pemain Real Madrid, tidak seperti pemain-pemain Manchester City, Arsenal, atau apapun lah itu klub di Eropa, di luar negeri sana, di negara Anda, Belanda. Itu enggak, itu beda jauh. Jadi kalau Anda ingin menerapkan filosofi permainan seperti Ajax Amsterdam, seperti Barcelona yang ball possession, tiki taka, seperti tim nasional Spanyol, seperti tim nasional Belanda yang ball possession, penguasaan bola, menyerang, tiki taka, itu nggak ada gunanya. Itu terbukti saudara-saudara, nggak ada gunanya karena pemain-pemain ini levelnya nggak seperti itu saudara-saudara. Dan terbukti kan itu ball possession kita di pertandingan melawan Laos, kita ball possessionnya banyak sekali. Pertandingan melawan Makau, ball possessionnya banyak sekali ya. Walaupun Makau kualitasnya rendah ya kita bisa cetak gol. Kemudian lawan lawan Korea Selatan juga kita berusaha untuk main ball possession. Selalu main ball possession, ketika lawan sudah mencetak gol ya kita kesulitan membongkar. Di senior juga sama, lawan Lebanon kita ball possession gini-gini, umpan kanan, umpan kiri, begini, kita gagal mencetak gol. Jadi ya ada yang salah dengan filosofi permainan yang dibawa dari Belanda ini menurut saya. Atau tidak suka saudara-saudara apa yang dilakukan Sintayong sebelumnya itu sebenarnya dia cukup bagus. Kan saya berkali-kali mengatakan, banyak pengamat pandit itu mengatakan bahwa Sintayong miskin, minim taktik, menurut saya enggak sih ya saudara-saudara ya. Kalau menurut saya waktu di eranya Sintayong itu saudara-saudara, justru Sintayong itu fleksibel. Dia nggak punya pakem tertentu, iya memang saya setuju, tapi dia fleksibel saudara-saudara. Ketika menghadapi lawan begini dia akan main bertahan. Biasanya itu dia bertahan terlebih dahulu di babak pertama sambil melihat situasi di babak kedua seperti apa, baru nanti serangan balik. Dan terbukti kan saudara-saudara, suka atau tidak suka, prestasi Sintayong tidak ada gelar pun, dicap tidak ada gelar karena gagal, tidak ada trofi, tetapi dia sering membuat kejutan.
sering membuat prestasi, masuk ke level Asia, tampil di Asia juga dengan permainan yang dengan taktik dan strategi dia yang lebih bagus dan tidak terlalu fanatik, tidak mengharuskan pemain keep the ball. Beda dengan Gerard Van den Bosch. Kalau Gerard Van den Bosch pemain harus keep the ball, harus mengalirkan bola, harus umpan pendek, umpan ke sini. Masalahnya ketika sampai di depan mereka bingung. Pemain ini bingung dan itu memberi kesempatan lawan untuk kemudian melakukan penjagaan ketat, merapatkan pertahanan dan mencegah pemain-pemain Indonesia meliuk-liuk. Dan ketika taktik seperti ini nih yang hanya mengandalkan Arkan Fikri untuk mengatur permainan itu ketika gampang dibaca, saudara-saudara. Ketika pemain kuncinya dimatikan, ya selesai. Dan kebiasaan pemain di eranya Gerard Van den Bosch yang saya lihat ini, mereka terlalu banyak menggiring bola. Beda di eranya Sintayong, ketika begitu dapat bola langsung passing, dapat bola langsung passing, langsung bergerak, langsung passing, bergerak. Nah, kalau sekarang ini enggak, dapat bola di dribble dulu, nanti hilang momentumnya. Terus bola hilang, bola lepas, ya selesai. Penggemar bola, penikmat bola, tentu saja kita ingin melihat sebuah tim itu bermain cantik, bermain indah, bermain seperti Barcelona di eranya Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel Messi, atau bermain cantik seperti eranya Luis Figo, David pokoknya Zidane di Real Madrid kayak begitu, atau di eranya Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo di Brasil kayak begitu, saudara-saudara. Kita ingin menonton permainan yang seperti itu, ball possession, penguasaan bola, keterampilan individu, keterampilan teknik, kemudian menyerang total, membuat lawan kebingungan, bikin manuver-manuver cerdik, indah, lewat gol-gol yang keren. Itu idealnya seperti itu, saudara-saudara. Idealnya membayangkannya itu seperti itu. Tapi kan ini bukan, Indonesia ini bukan seperti itu. Pemain Indonesia ini bukan seperti itu, gitu loh. Jadi ya sulit saja kalau memaksakan ide seperti itu bermain di Indonesia. Jadi memang seharusnya dirubah cara pandang permainan itu. Dan selama ini Indonesia juga sudah main dengan cara seperti itu, ball possession, main dengan taktik kebanyakan mendribble bola, tidak, kurang taktis itu loh, saudara. Dan itu juga gagal karena itu ketika Sintayong datang itu dia mencoba mengubah itu. Pertama dengan menanamkan kedisiplinan, kedua dengan mencoba bermain dengan cara bola yang mengalir. Kalau saudara-saudara lihat di eranya Sintayong itu kan bola mengalir, walaupun nanti pada akhirnya ketika gagal itu ya andalannya tetap Pratama Arhan. Tetapi setidaknya itu ada warna baru yang coba dibawa, dan saya yakin dia sudah melihat karakteristik pemain Indonesia seperti itu, dan dia juga fokus pada fisik. Ketika melatih Indonesia, fisik pemain Indonesia itu kan luar biasa. Kalau sekarang Gerard Van den Bosch komplain soal fisik, ya mohon maaf. Ini apa, saudara-saudara? Setelah ini kita akan melihat bulan depan, Oktober, saudara-saudara. Kita nggak usah menghitung SEA Games lah, itu mah nggak usah kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Tetapi yang perlu kita cermati ya bulan depan, Oktober ini akan seperti apa, saudara-saudara? Oktober ini adalah senior akan bermain menghadapi putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round keempat, main di Jeddah di Arab Saudi, menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan menghadapi Irak di bawah asuhan Patrick Kluivert. Nah, kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Saya nggak tahu apakah saudara-saudara pesimistis atau saudara-saudara optimistis atau seperti apa, saya kurang paham. Tetapi kalau menurut saya, kalau berdasarkan pengamatan saya, ya saya sih gimana ya, yakin ya tidak, optimis ya tidak, tapi nggak pesimis juga tidak, sudah. Jadi saya berada di tengah-tengah saja. Saya cuma mau lihat saja nanti kondisinya seperti apa, karena saya lihat kok Arab Saudi dan Irak itu juga mereka berbenah dengan amat sangat serius, mereka menunjukkan progres yang bagus, sementara Indonesia ya masih saja begitu mainnya. Saya nggak tahu, tetapi ya itu nanti penentuannya di situ, penentuan masa depan Pak Erik, Pak Arya,
Pak siapa lagi, Patrick, Gerrard dan lain-lain, itu penentuannya di situ. Kita lihat saja hasilnya seperti apa. Kalau kita sampai gagal, ya mohon maaf, berarti keputusan Anda mengganti Sintayong itu tidak tepat. Tetapi kalau itu berhasil, ya keputusan Anda mengganti Sintayong itu tepat. Karena prestasi sebuah negara, sebuah tim nasional itu dinilai dari level seniornya. Kalau U23 gagal, U20 gagal, U17 gagal, mungkin masih bisa dimaafkan lah saudara-saudara. Tetapi kalau senior sampai pada akhirnya gagal, ya jangan lagi nyari kambing hitam. Target kita kan di 2030, 2039, 2036 atau 2000 berapa. Jangan seperti itu, Pak. Ya, dengan kesadaran diri ya mohon maaf. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Lesotho sampai ke Sudan, dari mana lagi? Ya pokoknya semuanya sudahlah kita bicarakan tadi, saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara panjang lebar tentang kegagalan tim nasional Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 setelah kekalahan dari Korea Selatan dan hasil imbang dari Laos. Kita hanya menang melawan Makau, saudara-saudara. Dan dengan 4 poin itu tidak cukup, saudara-saudara. Itu tidak cukup karena di grup lain, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, di grup lain itu mereka poinnya juga sudah yang runner up terbaik, 4 runner up terbaik itu poinnya 7, saudara-saudara. Jadi ya sudah selesai karena sebelum match day terakhir itu saja runner up-nya itu poinnya 6, saudara-saudara. 4 runner up itu sudah punya poin 6. Jadi ya Indonesia mau tidak mau harus mengalahkan Korea Selatan, seperti yang selama ini kita bahas lah, saudara-saudara. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, itu kan dia dapat 7 poin. Ya 7 poin, nanti tinggal hitung-hitungan selisih gol dengan grup yang lain dan potensi lolosnya besar. Tetapi kalau kalah ya sudah selesai, saudara-saudara. Gagal. Kalau kita dapat 7 poin, kita juara juara grup, saudara-saudara. Karena Thailand, Korea Selatan akan 6, saudara-saudara, dan Korea Selatan akan gagal ya. Tetapi ya sudahlah. Kita kan, target kita kan memang ball possession. Kita sudah cukup puas dengan ball possession 90%, nggak punya gol, itak-itik gitu aja. Jadi ya kalau memang keinginannya PSSI, memang karakter sepak bola Indonesia adalah ball possession, menyerang, attacking, kita menguasai, ya sudah tercapai targetnya, saudara-saudara. Kita main dengan ball possession, walaupun lawan Korea itu kalau Cahya Supriyadi, kalau kipernya Indonesia nggak bermain dengan brilian, nggak kerasukan arwahnya, nggak kerasukan Emi Martinez, nggak kerasukan siapa, Mike Nan. Itu ya kita mungkin bisa kemasukan lebih dari, mungkin saya hitung mungkin 5 gol, 4 gol bisa, saudara-saudara, kemasukan karena Cahya Supriyadi bermain bagus. Dan Gerard van den Berg mengkambing hitamkan pemain-pemain tim nasional U23 ini tidak mendapatkan jam terbang di klubnya. Perasaan dulu waktu Sintayong pegang U23 juga sama. Sama saja. Bahkan waktu itu pemain aboardnya Rafael Strijk dan Ivar Jenner juga masih, Justin Hubner bahkan masih di U23, U21. Strijk sama Ivar Jenner juga masih di juniornya dan jarang main juga. Jadi ya mau bilang gimana lagi, kalau mencari kambing hitam mah gampang, saudara-saudara. Tapi ya fakta menunjukkan bahwa ya karakter sepak bola Indonesia itu ya nggak usah. Gini loh, Indonesia ini, tim nasional Indonesia, pemain Indonesia itu bukan level dia, bukan sekelas Barcelona, bukan sekelas Ajax Amsterdam, bukan sekelas Real Madrid, bukan sekelas Manchester City, Arsenal. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk. Dalam hal ini saya sepakat dengan pendapatnya Jose Mourinho, karena yang penting itu ngapain punya banyak ball possession tapi kita gagal menang. itu yang paling penting, menang, yang paling penting lolos. Dan ternyata gagal, saudara-saudara. Ya mau dikata gimana lagi nih, nanti masih ada bulan depan. Kalau gagal lagi ya sudah, selamat tinggal.
Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang update. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!